14 kali ini adalah pledoi atau pembelaan dari terdakwa. Tadi penasihat hukum terdakwa sudah menyerahkan pledoi atau pembelaan setebal 29 halaman yang kalau kita cermati pada pokoknya mengarahkan dan meyakini bahwa ini perkara perdata. Namun kami tetap berkeyakinan bahwa perkara ini adalah murni pidana. Sebagaimana disampaikan oleh ahli pidana dari UGM, Pak Akbar, sudah jelas diurai itu dari awal. Ini ada kronologis kalau dari awal kita sampaikan, pada tanggal 27 Maret 2023, terdakwa kan menjanjikan investasi jual beli ayam. Namun dalam kurun waktu 27 Maret 2023 sampai Maret 2024, ternyata uang yang dijanjikan, yang diberikan oleh korban itu tidak diinvestasikan ke ternak ayam atau jual beli ayam dan sebagainya itu. Nah, modus operandi ini kemudian kan dibongkar, dijelaskan dalam tuntutan kemarin juga bahwa selain dari awal dijanjikan untuk jual beli ayam, kemudian berkembang menjadi jual beli pakan ayam dan sebagainya, ternyata uang dari korban itu dipinjamkan kepada saudara Puput. Jadi ini janjinya dari awal itu, dari 27 Maret 2023 itu untuk ternak ayam dan jual beli ayam, berkembang lagi menjadi diminta lagi dana 1 miliar. Jadi total semua 3,1 miliar itu dalam kurun waktu ini untuk pakan ayam dan sebagainya itu ternyata tidak benar. Ternyata sesuai fakta-fakta persidangan, ya ini kita bicara fakta persidangan dari 14 saksi dan ahli pidana, termasuk dari Pak Akbar tadi ahli pidana dari UGM itu yang mengungkap modus operandi ini dari awal rangkaian kata-kata bohong untuk investasi jual beli ayam ternyata dipinjamkan kepada Puput nih. Nah, dari Puput dimintakan bunga 10%. Nah, dari 10% dari Puput, baru 5%-nya diserahkan ke korban. Nah, modus operandi seperti itu kan udah jelas bahwa ada tipu muslihat dari suatu perikatan yang disampaikan oleh Pak Akbar kemarin itu adalah itu bukan perdata. Itu murni pidana. Walaupun ada jaminan, kata Pak Akbar kan, sedangkan jaminan itu pertama bukan milik terdakwa. Kemudian selain bukan milik terdakwa, juga harus secara material, nggak hanya formil, dilihat apakah layak jaminannya itu. Ini nilainya 3,1 miliar, bahkan sebelumnya kita kalau hitung-hitungan mungkin lebih dari 5 miliar. Katakanlah yang diakui dan dibuktikan dalam fakta persidangan 3,1 miliar, jaminannya nilainya cuma 200 juta, berarti kan nggak layak. Dan itu pun atas nama ahli waris dari orang tuanya Puput. Nah, satu hal yang rangkaian kebohongan kemarin diungkap dalam fakta persidangan. Yang kedua adalah selain tadi rangkaian kata-kata bohong untuk usaha, ternyata nggak buat usaha ternak ayam, ternyata dipinjamkan ke Puput. Yang kedua adalah soal perusahaan. Kemarin kita sama-sama dengarkan dari saksi-saksi dan fakta persidangan yang terungkap, 14 saksi sudah diperiksa, yang disampaikan terdakwa bahwa perusahaannya PT Puas yang selama ini untuk usaha ayam, ternyata PT UAS sudah tidak beroperasi sejak tahun 2021. Itu fakta persidangan. Yang kedua juga PT Mustika Jaya bahkan tidak terdaftar di Kemenkumham. Jadi dari perusahaan fiktif, kemudian
uang yang dijanjikan, ada rangkaian kata-kata bohong kebohongan itu ternyata di kemudian hari terungkapkan bahwa itu tidak digunakan untuk investasi ayam, tapi dipinjamkan ke Puput dengan bunga 10%. Nah, dari rangkaian kebohongan itu, sehingga kalau dalam hukum acara kita kan mengatur bahwa dalam pasal 29 Algemene Bepalingan Weight Giving for Indonesia, jika ada perkara pidana, maka perkara pidana yang didahulukan. Walaupun ada upaya dari penasihat hukum untuk menggugat perdata, yang sebenarnya ini nggak ada kaitannya dengan korban ya, tapi karena untuk membuktikan bahwa mungkin kaitannya ini perdata, ya sah-sah saja. Tapi hukum acara kita mengatur bahwa pidana didahulukan daripada perdata, dari pasal 29 AP itu. Demikian, rekan-rekan. Ya, itu yang kita apresiasi. DPU dengan sangat yakin, dan kita apresiasi juga bahwa konstruksi yang sudah dibuat dari dakwaan sampai kemarin menuntut maksimal 4 tahun penjara, artinya dari JPU yakin bahwa unsur penipuan yang diatur dalam pasal 378 sudah terpenuhi. Dan ada hal-hal juga yang memberatkan bahwa satu, tindakan terdakwa ini merugikan korban, dan korban tidak sampai saat ini juga tidak ada upaya konkret kepada korban. Terdakwa ini meminta maaf. Yang kedua, yang konteksnya dalam sidang ini, terdakwa berbelit-belit, walaupun pada akhirnya mengakui bersalah ketika didesak oleh majelis hakim. Tapi tuntutan maksimal 4 tahun penjara untuk kami korban ya setidaknya menunjukkan bahwa unsur penipuannya, tindak pidananya yang jelas-jelas merugikan korban itu sudah sangat layak. Bahkan kalau boleh kami selaku korban boleh meminta lebih berat lagi, diperberat, karena tidak ada perasaan bersalah sama sekali. Demikian rekan-rekan. Terima kasih.